Bisakah cinta hilang? Ibu Leila, apakah benar cinta bisa hilang? Perasaan ini saya sampaikan karena saya merasa sudah tidak ada gairah lagi bila berada dekat suami. Yang ada malah perasaan tertekan yang seringkali membuat sesak napas. Hampir 30 tahun saya berumah tangga. Perbedaan di antara kami semakin sulit dijembatani, padahal sudah ada anak-anak. Sangat sulit untuk disatukan. Kami sama-sama menyadari hal ini. Bukan tidak ada usaha yang kami lakukan, tetapi tidak berhasil. Dulu saya sering takut kehilangan dia. Bahkan sangat takut dia diambil orang. Saya tahu suami saya tipe orang yang cepat jatuh hati. Lama-kelamaan perasaan itu hilang dengan berlalunya waktu. Saat ini perasaan saya sangat berbeda dengan dulu. Sangat-sangat bertolak belakang. Sekarang saya lebih tenang sendiri. Memang sendirian di rumah terasa sunyi, namun dalam keheningan itu saya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saya salat, bahagia sekali. Waktu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya merasa dia selalu ada di samping saya. Kalau saya penyair akan saya tuliskan indahnya kedamaian dan kebahagiaan saya dalam mengingatnya. Suasana hati damai sukar sekali dicapai ketika ada suami di rumah. Ketika saya berdoa, terdengar suara TV keras dengan speaker yang pecah. Koran, baju, dan sepatu berserakan di mana-mana. Kotor. Suami tidak boleh ditegur meski dengan cara halus. Bahkan, ia akan mencari-cari kesalahan saya. Ada lagi yang membuat perbedaan kami sukar disatukan. Banyak yang mengatakan, suami saya terlalu muda untuk saya. Saya akui memang dia awet muda dan pandai menjaga kesehatan. Sebaliknya saya, bagaimanapun saya menjaga kesehatan saya, tetap saya kelihatan jauh lebih tua dari suami. Tidak salah kalau saya katakan dia lebih pantas jadi anak saya daripada suami. Ibu masih ingat foto yang saya kirim dulu. Saya merasa malu mempunyai suami yang kelihatan jauh lebih muda. Anehnya kalau saya menjaga penampilan atau merawat diri, suami bilang, tak usah repot-repot lah. Kalau jalan menggandeng tangannya saya jadi geli sendiri. Kok seperti menggandeng tangan anak, ya. Begitu pula, maaf, di ruang tidur. Jadi, perasaan semakin buruk dan jarak jadi semakin jauh. Dia juga bukan suami yang senang kalau istrinya bermanja-manja. Dia suka perempuan yang ulet, kuat bekerja, tahan banting, dan pandai mencari uang. Saya bukan tipe seperti itu. Saya tipe biasa-biasa saja. Rasanya langkah kaki sudah tinggal 1/3. 2/3 sudah di the after. Bu, kalau begini terus bagaimana nasib perkawinan kami? Nyonya T yang baik. Sungguh memilukan jika perkawinan yang sudah berlangsung selama 30 tahun terasa jadi semakin gersang. Bukan segar merangsang, tetapi jadi kering kerontang. Tidak mesra lagi. Kehadiran pasangan bukan menyenangkan malah menjengkelkan. Perasaan memang bukan benda mati yang statis, tetapi bersifat plastis dan hidup. Rasa cinta dapat muncul, berkembang, berkurang, bahkan lenyap dan dapat kembali bersemi. Juga dapat berubah jadi benci. Meski seringkali prosesnya tidak drastis. Bukankah kita saksikan sendiri betapa banyaknya perkawinan yang diawali dengan rasa cinta yang menggebu-gebu kemudian jadi saling menyakiti, sampai bubar. Sayang sekali banyak yang mengira bahwa cinta akan kekal tanpa diapa-apakan. Padahal, jika kasih sayang dicuekan saja, lama-kelamaan perasaan indah ini akan layu dan merana. Jangan lupa cinta atau kasih sayang juga adalah produk dari pemikiran. Coba kita lihat persoalan Anda. Dulu Anda dan pasangan saling mencintai, sampai Anda takut suami disambar cewek lain. Sekarang Anda merasa dia sebagai pengganggu yang menjengkelkan. Mengapa? Sebab setelah rumah bersih dan rapi lalu suami datang, jadi berantakan. Koran dan sepatu seliweran, jadi kotor dan berisik. Saat mau salat, suara TV memekakkan telinga. Suara gaduh dan benda berantakan itu bagai melecehkan usaha Anda yang ingin menyatakan kasih sayang kepada suami dengan memberi suasana rumah yang nyaman dan bersih. Lama-kelamaan rasa cinta yang dicuekan ini melayu dan jadi sekarat.
Begitu pula pada suami. Saat dia ingin menikmati waktu santainya di rumah setelah stres kerja seharian di kantor, lagi-lagi istrinya cemberut, bikin jengkel saja. Daripada menderita terus, baiklah kita lihat dari sisi lain. 30 tahun menikah bukanlah sebentar. Tentu ada nilai-nilai yang saling menarik dan ada rasa kasih sayang yang masih mempersatukan. Hanya sukar ditangkap sebab pernyataan dan harapan masing-masing berbeda. Sebagai seorang yang religius, Anda menyatakan kasih sayang dalam beribadah. Dalam salat mendoakan suami dan anak yang baik-baik. Menjaga kesucian Anda jika suami tidak di rumah. Bersikap santun. Dan menjaga agar rumah bersih dan nyaman agar suami dan anak-anak merasa nyaman jika pulang. Sedang suami menyatakan cintanya dengan bekerja keras buat anak istrinya. Sejak pagi dia pergi, menghadapi 1001 persoalan di kantornya. Pulang sudah lelah. Di rumah dia merasa damai, ingin melupakan stres kantornya dengan memasang TV kegemarannya. Akan lebih nyaman untuk semua bila suara televisi tidak terlalu keras, tidak usah berdasi, dan bersepatu ketat. Semua ini sangat diperlukan bagi isi baterai. Buat besok dapat bekerja keras lagi. Bukankah dengan bekerja itu ia dapat mencicil biaya rumah yang kalian tinggali, dapat membeli makanan, menyekolahkan anak-anak, membeli baju yang Anda kenakan. Cobalah agar setiap hari Anda sering ingat berbagai kebaikannya dan bercerita kembali kepada dia salah satu peristiwa gembira yang pernah kalian alami bersama. Bagaimana ketika pacaran di dekat Taman Monas dicegat Hansip? Bagaimana ketika si kecil memenangkan perlombaan lari karung? Bagaimana senangnya anak-anak sudah besar sekarang? Banyak penelitian menunjukkan, suami istri yang sering mengingat peristiwa menyenangkan dalam perkawinan mereka dapat membuat hubungan mereka menjadi lebih mesra. Kalau dapat setiap hari, sebutlah paling sedikit satu kebaikannya. Bagaimana Nyonya Teh? Coba dulu jamu ini. Ini bukan hanya dapat menyehatkan perkawinan, juga dapat menyehatkan kesehatan Anda. Semoga jadi lebih awet muda.